Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dimana sekarang kita bisa lihat ini jam menunjukkan pukul 12:57 ya, yaitu Tuesday 1 Mei 2025, yaitu Kamis 1 Mei 2025. Dan perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ya. Oke, dan kita bisa lihat ini langsung di tabel yang ada di halaman sebelah kiri paling atas, yaitu XAU USD, di mana harga emas paling tinggi hari ini di 3276.37, sedangkan low-nya ada di 3221.29. Itu terjadi pada pukul 11:39 ya. Dan high-nya itu terjadi pada pukul 7:15. Dan ini bisa dilihat silver ataupun perak itu di high-nya ada di 326666, low-nya ada di 31.96, dan sekarang ada di 32.08. Oke, dan jelas sekali ya. Bagaimana dengan kalian semua, apakah profit semalam? Oke, begini, ini ada rincian dari saya ya. Kita bisa lihat ini dimana pada hari Minggu kemarin ya, tepatnya 27 April ya 2025. Ini saya ada mengulas ya masalah perkiraan untuk NFP-nya satu minggu ke depan, dimana saya bisa mengatakan itu high-nya ada di 3550 sampai 80 ya, tapi sekarang ini kisarannya di 3300 ya, dan ini sudah jelas ada di sini. Dan saya memperkirakan low-nya itu bisa mencapai angka di 3100 sampai dengan angka 3000 ya. Itu bisa berbanding 7 berbanding 3 ya, dimana saya bisa lihat ini high-nya lebih tinggi ya, tapi sepertinya berkebalikan. Itu dibalikan dengan slash data-data yang akan dihadirkan yang berikutnya. Oke. Dan lalu ini kemarin juga saya sudah jelas itu mengatakan bahwa pertama kuncinya ada di angka 3330 ya. Kuncinya ada di 3300 pada pukul 19 ya. Lalu untuk kalau dia memang mau naik itu ada di kisaran di 3330 sampai 28 ya. Apabila dia memecahkan angka 3300 bisa terjadi ke 3283, bahkan akan menjurus ke 3215, dan sepertinya hari ini hampir tercapai ya. Dan ini saya punya purchasing ya, dimana saya ada buy-nya dengan stop ya yang terakhir kemarin ya. Lalu ini posisi seandainya pergerakan harga emas itu keadaan normal ya, secara normatif itu hanya saya mengatakan ada di 3338 sampai dengan 43, tapi itu tidak tercapai, malah ada di 3319.5 ya. Dan low-nya itu ada di 3306 sampai dengan 3310 ya. Itu seandainya masuk juga rugi besar ya. Tapi juga saya juga mengulas berhati-hati pada angka 3300. Apabila ini akan mencapai di 3284, dan itu pun terjadi ya.
Dan ini analis saya yang range besar ya. Itu saya mengatakan di angka high-nya ada di 3355 sampai dengan 3363 itu tidak tercapai. Sedangkan untuk di bawah atau low-nya ada di 302 sampai dengan 05. Kalau kalian membeli pun ya cuannya hanya sedikit atau profitnya sedikit. Tapi ini dari bawah naik ke atas ya. Posisinya angka di 3285 ya, naik ke atas ya. Dan ini sudah memecahkan angka 3300 dan ini kalau dari atas ke bawah sudah ketemu di 3284. Oke, dan bagaimana dengan purchasing saya di mana ada buy terus ya. Lalu ini kenyataannya pada jam 15.07 posisi buy saya cut semua, cut 2 biji ya, ada profit ya saya ambil, lalu saya membalik arah ya, jadi ada posisinya buy-nya 0,2, sell-nya 0,45. Saya ulangin sekali lagi ya, itu ada buy-nya 4 baris ya yang tadi. Lalu yang ada profit punya 3301, take profit dulu 1. Lalu yang kecil punya ya sisanya ini, lalu saya sell. Nah, bisa dilihat ya. Oke, jadi ada buy 2, sell 3. Jadi open sell 1, 0,1 maksudnya, ditambah lagi 15, 0,25 posisi sell itu pada jam 15.07 ya, itu jelas. Nggak sampai 1 jam ini yang sell punya saya take profit lagi, mungkin terlalu cepat ya, kalau enggak profitnya banyak itu. Nah itu udah saya take profit, buy-nya lagi saya tambahin. Oke, dan lalu saya buy lagi, jadi ada posisi 4 baris ya, posisi saya kembali lagi 4 kali ya buy, karena saya sudah ada profit ini di sini. Oke, itu kenapa disebabkan turun, yaitu adalah ada pembebasan tarif oleh Cina ke barang-barang AS ya, Amerika Serikat maksudnya. Jadi ada sebagian yang dikurangin ya, dan saya sudah mengupload itu di halaman shot ini, buktinya dia punya ininya, gambarnya ada di situ. Nah ini posisi buy saya 1, 2, 3, tadi 4, tambah lagi 1, jadi 5. Itu pada pukul 18.04. Jadi saya mengharapkan kalau posisi saya buy begini, saya punya break evennya ada di 3285. Jadi itu maaf, itu sudah break even. Dan ini jelang 19:13 ya, itu masih gerak di situ. Dan 19:20 sebelum Amerika buka datanya, saya take dulu semua ya, buy semua yang profit punya. Lalu ini saya cut loss lagi. Oke, saya ulangi posisinya. Saya malah karena dia dari bawah naik, malah cenderung saya sell ya, sell 1. Maaf ya, saya ulangin ya. Jadi pada angka 3286 ya, saya sudah BEP $29 ya.
Ini saya rugi dikit ya, kan 86 dia punya modal. Nah ini udah mendingan, berarti kan hanya ruginya sedikit. Nah ini lebih dikit ya, dan ini lebih lagi dikit ya, 86 dia punya modalnya. Saya tungguin bentar. Nah ini dapat lagi. Oke. Nah malah dapatnya di 87 ini. Saya ada sell 1, sell lagi 2 ya, posisi sell. Dan ini jelang data GDP-nya ya, hendak keluar. Kita bisa lihat sama-sama. Ini dia keluar, mulai turun, mulai. Nah di sana saya tidak ambil. Tidak ada kejutan ke bawah, saya tidak ambil. Saya malah memperkirakan bisa di area 80. Nah itu pun tidak terjadi ya. Ya, mau turun. Nah rupanya itu sudah ada gejala bahwa datanya yang muncul ini membuat ekonomi Amerika itu terkonstruksi ya. Dan ini saya malah berbalik arah di 3283 ya. Karena posisinya kurang ini ya. Ini ada sell-nya 2, buy-nya 5. Jadi open buy 3. Ya, saya malah berbalik buy. Dan ini saya take profit, yang buy semua saya cut semua karena posisi saya sudah menguntungkan ya. Saya ulangin ya. Ya. Memang posisi merah tapi saldo akhirnya di balance-nya itu naik. Tadi 5.700, sekarang 59. Dan ini kemudian saya mencoba lagi peruntungan untuk sell lagi lebih tinggi ya, di mana ini 3305, tadi di 3287 ya, kurang lebih di sana. Saya ada menghemat itu kurang lebih 200 pips ya. Nah, perhitungan saya ini mungkin bisa profit. Nah, nyatanya itu tidak, malah saya di atas saya sell lagi itu. 3305, 3318. Ya, itu pada pukul 20.45. Dan ini ada dia turun 3305, ada profit 130 pips lagi. Saya reply ya, saya diamin sisa sell 1. Dan ini datanya yang keluar itu terjadi kontraksi di Amerika ya, di mana dia punya GDP-nya ini minus 0,3. Jadi semua itu pada ngaco semua, dia punya ininya, termasuk perkiraan mereka hanya 2,4, tapi nyatanya minus 0,3. Itu yang memberatkan kita. Jadi rupanya harga emas ini sudah turun kemarin ya, di bawah kontraksi ini. Dan dia punya personal spending sama ininya ya, kita bisa pengeluarannya itu lebih besar ya, sedangkan income itu 0,5 menurun, ini menaik ya. Pengeluaran besar, pemasukannya tambah sedikit, jadi otomatis berkurang. Jadi menyebabkan harga emas, kalau lihat data ini dua macam, dari GDP sama ini GDP, dan ini personal spending, income ya, itu harusnya emasnya turun karena tidak ada pemasukan. Dan lalu saya sell lagi ya pada pukul 21.51 ya. Dan ini 3305 yang pertama saya masih stay ya. Nah rupanya juga nggak mau turun juga.
Dan ini pada pukul 10 ya, itu data ekonominya melemah, weaker ya, dan ini GDP-nya kontraksi 0,3 ya. Dan analisa saya itu kontraksi itu harusnya emasnya turun karena tidak ada buyer ya, pembeli ya. Dan ini mereka masih mengharapkan untuk besok ya, dia punya GDP non-farm payroll-nya atau NFP-nya, mengharapkannya dengan data tersebut bisa mendorong Fed untuk menurunkan suku bunga. Jadi menyebabkan itu harga emasnya naik. Ya, tapi masih diulas ini angkanya 3.500 dan pemotongan suku bunga. Ya. Nah, itu jelas masalah GDP juga. Dan pada akhirnya pukul 23.44 saya sell lagi ini. Jadi ada 3. Karena saya mencoba, mudah-mudahan besok pagi bisa turun dengan estimate saya di 3280-an ya. Dan ini, nah saya bangun pagi pukul 6.31, harga sudah di bawah 3285. Dan di sini saya mungkin terlalu terburu-buru ya, karena target sudah capai ya. Itu dari 25 tambah lagi 10, 350 pips. Dan ini ulasan kenapa harga emasnya turun ya. Harga emasnya naik karena ditopang dengan mengharapkan rate cut ya, pemotongan suku bunga. Dan ini isi dari beritanya. GDP-nya 0,3 kontraksi ya. Di bulan Maret juga personal konsumsinya unchained ya di bulan Maret, tapi dia punya bulanan punya harga emasnya naik ya. Secara keempat bulan ya. Dan ini pertumbuhan dengan data-data yang ada, mereka para traders mengharapkan dengan data tersebut bisa mendorong untuk Fed menurunkan suku bunga ya. Ya, dan mereka masih membidik angka 3.500 ya. Ya, masih lihat job datanya yang akan diedarkan hari Minggu. Dan jangan lupa tanggal Asia masih libur tanggal Sabtu sampai tanggal 5 ya. Dan ini tepatnya pada pukul 7.05 saya take profit semua karena sudah lebih 100 pips dari target saya. Target saya ya di 3285 tapi dia 75 ya lumayan. 75 berarti 25 tambah 10 350 pips. Nah itu. Dan ini saya punya uang ada 7.500 tuh. Nah itu jadi withdraw 2.500 pada perkiraannya itu 1.000. Dan ini dari 6.000. Dari 3 posisi ini saya bisa profit itu 1.500 ya. 2, 3, 0,45. Dan selanjutnya ini data tadi pagi 11.27 ya. Harga emas melemah itu karena tensi dari perang dagang melemah ya. Dan kita masih akan menunggu non-farm payroll besok ya. Dan diharapkan dengan jumlah angka yang bagus bisa mendorong Fed untuk pemotongan suku bunga, jadi harga emasnya bisa kembali naik. Itu kuartal pertama kontraksi di ulasnya. Lalu potensi untuk deal dengan India, Korea Selatan dan Jepang itu
bisa menghasilkan tarif yang lebih bagus ya. Dan US dollar naik 0,4% terhadap hampir seluruh mata uang. Dan ini emas turun dan mereka mengharapkan posisi buy punya mengharapkan besok punya NFI itu harganya bisa terjadi kenaikan disebabkan oleh data yang bagus untuk pemotongan suku bunga. Itu yang mereka mengharapkannya. Dan melemahnya Cina punya saham ya. Dan Cina libur pada hari ini tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 disebabkan oleh libur buruh nasional di sana. Di sini dijelasin juga. Ya, berarti itu liburnya panjang itu. Ya, bisa ketemu hari Senin baru masuk gitu. Ya. Dan ini terakhir ini ada signal indikasinya semua pada turun ya. Pukul 3, pukul 6, pukul 8, pukul 10, pukul 11.40. Semuanya turun semua. Dan yang terakhir ini dia punya data dari signalnya untuk resisten atau atasnya di 3260, 3285, 3320, sedangkan untuk di supportnya di 3210, 3180, 3150, dengan kondisi di 3230 lebih banyak orang cenderung untuk menjual atau selling sebanyak 54% pada angka tersebut ya di 3230 ya. Lalu data yang akan dikeluarkan di rilis nanti malam yaitu jobless claim ya yang bagus ya. Lalu ini ISM Manufacturing PMI pada pukul 21 ya. Jadi kalau saya bilang jobless claim itu kurang begitu menggigit, yang bisa ini lebih bagus ya di ISM Manufacturing PMI ya, dimana akan dirilisnya itu pada pukul 9 malam ya, pukul 21 ya. Dan di sini menurut data dianalisa itu angka-angkanya itu turun semua ya. Ya, itu mengindikasinya pelemahan dolar. Dan yang terakhir, ini bagaimana dengan pandangan saya. Kita bisa lihat ini yang gede dan kita bisa lihat ini saya sudah kemarin gambarkan yang garis putihnya atasnya 3383 tidak tercapai, itu sayang sekali. Dan untuk bawahnya di 3215 hampir tercapai dan sekarang low-nya ada di 3221. Dan ini saya akan koreksi ya. Mungkin koreksinya ke sini ya. Oke. Dan kita akan screenshot ya. Seperti biasa. Oke, ini sudah 2 kali kita screenshot dan kita bisa lihat ini jam menunjukkan pukul 13.21 hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 di Jakarta 31 derajat ya. Dan ini kita langsung aja kita bilang kondisi big range ya. Big range-nya itu saya melihat angka di 3278 sampai dengan 85 ya. Kalau untuk low-nya ada di 3178 sampai dengan 88.
kondisinya kalau kalian mau bertahan, kalau mau buy punya di atas jam 23. Itu cari di bawah buy. Jadi sebelum jam itu cari atas untuk sell terus. Dan keadaan ini yang normatif ya. Kita bisa range yang normal. Saya bisa mengatakan angka di 3268 sampai dengan 75. Low-nya ada di 3195 sampai dengan 3205. Ya. Juga sama kalau mau buy ya itu di atas pukul 23. Jadi Anda cari buy, kalau mau buy di atas pukul 23 baru bawahnya itu berapa, yuk buy. Dan sebelum itu masih siang seperti sekarang ini, condong dari atas untuk sell. Cari atas sell. Oke. Jadi jelas ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders dan selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025. Salam cuan dan always profit dan selamat siang.